Halo, salam Nino Voice. Oke, hari ini gue akan ngebahas jalannya pertandingan Indonesia melawan Thailand yang kemarin baru aja berlangsung. Oke, pertama-tama gue ucapin dulu selamat banget buat timnas Indonesia yang akhirnya meraih tiket ke final Piala AFF U23 usai menang atas Thailand secara meyakinkan. Luar biasa. Awalnya gue jujur nggak berekspektasi bakal sampai ke final karena ngeliat pemain yang dibawa dan banyak tim-tim yang nggak ngelepas pemainnya ya. Di situ juga nggak ada Marcelino Ferdinand, terus Persija juga nggak ngelepas pemainnya dan masih ada lagi A I U E O masalah yang dihadapi dan ternyata semua itu di luar perkiraan gue karena coach Sintayong justru mampu meramu tim ini sampai melaju ke final yang menurut gue itu luar biasa banget. Ya kalau ngeliat dari pertandingan ngelawan Malaysia tuh gue udah lemes aja sih, ya udahlah males nonton. Lawan Timor Leste, ya lawan Timor Leste memang udah pasti menang lah gue prediksi, tapi menangnya kan cuma 1-0 gitu, jadi nggak spesial banget menurut gue. Dan akhirnya ketemu Thailand, ya udah selesai dong. Ya kita tahu gimana kualitas Thailand tuh jauh di atas kita saat ini. Nah ternyata dengan skuad ancur-ancuran begini, gue nggak nyangka bisa main secantik itu, serapih itu, dan sesabar itu Indonesia ngadepin Thailand. Makanya gue benar-benar angkat topi dengan Coach Sintayong yang bisa bisa meramu timnya jadi luar biasa. Oke, kalau kita lihat ya dari gol Kelly Sawyer, itu benar-benar kejelian seorang Kelly. Dia ketika dapat bola tuh dia tahu kapan harus nge-shoot, dia buka ruang, dia cari ruang nembaknya sendiri dan akhirnya tendangannya juga nyaris ketepis tapi akhirnya masuk. Nah ini apa namanya yang melecut semangat Garuda Muda. Ditambah lagi setelah gol kedua melalui lemparan siapa namanya Robby Darwis yang dimanfaatkan oleh Ferrari. Awalnya tuh setelah gol kedua gue yakin Thailand pasti bangkit dong. Bener, Thailand emang bangkit kan. Tapi setelah Thailand bangkit itu justru mereka menimbulkan banyak celah juga di lini belakang gitu. Memang mereka bangkit. Mereka bangkit bahkan mencetak gol melalui Cakwit apa Cukwit. Lupa gue pemain Thailand yang tinggi melalui sepak pojok. Nah ini kesalahan pemain belakang Indonesia yang nggak menutup apa namanya nggak menutup ruang gerak pemain ini gitu loh. Apalagi dia nyundul bisa dengan tenang gitu, enjoy banget nyundulnya. Sama kayak golnya si Ferrari, dia nyundul bola tuh dengan tenang, nggak ada gangguan. Nah, cuma yang mau gue soroti di sini, setelah Indonesia mencetak gol dari lemparan ke dalam, itu setiap setiap bola apa out dari kanan maupun dari kiri selalu skemanya kayak gitu, lemparan ke dalam. Ya memang itu salah satu cara untuk mencetak gol gitu, tapi maksud gue ya lu harus punya cara lain gitu, jangan bermain begitu terus. Ya kalau kita sebagai supporter Indonesia mungkin seneng ya dengan gol kayak begitu gitu, yang penting bolanya masuk ya kita udah seneng. Tapi kalau sebagai penikmat sepak bola ya tentu kita pengen ada variasi gol-gol lain, nggak cuma kayak gitu gitu ya. Tapi ya menang tetaplah menang, dan bagi gue cara apapun untuk menang ya nggak masalah, mau itu gol jatuh dari langit lah, gol bunuh diri, apa namanya, penalti, terserah gitu. Tapi sebagai penikmat sepak bola, gue kurang menikmati ketika terlalu banyak lemparan ke dalam yang justru dilakukan lemparan jauh. Gue pengennya tuh ada banyak variasi gol-gol lain sih gitu. Nah terus beralihlah ke gol ketiga nih. Gol ketiga itu ketika umpan ke kotak penalti justru salah antisipasi dan masuk ke gawang. Nah, inilah yang meruntuhkan semangat anak-anak Thailand. Sebenarnya kalau babak ke satu Indonesia itu bisa unggul 3-0, nggak kebobolan lah. Udah killing the game gitu. Tapi dua gol itu sebenarnya masih bisa di apa namanya?
dikejar oleh Thailand, apalagi kita tahu kualitas pemain mereka seperti apa ya. Jadi 2 gol itu masih tahap yang mudah lah, bisa lah mereka kejar. Nah, Indonesia di babak kedua bermain sedikit bertahan. Pertahanan mereka agak sedikit mundur. Yang awalnya babak pertama kan pertahanan mereka tuh agak naik. Nah, ini agak mulai mundur ya. Mungkin faktor kelelahan gue bisa pahami. Tapi Thailand juga nggak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Untungnya Thailand juga kayaknya mengalami masalah di fisik mereka juga. Dan juga pemain Indonesia tuh disiplin banget ketika mereka kehilangan bola. Coba lu lihat pemain yang nggak megang bola ketika kawannya hilang bola, mereka akan langsung nutup celah 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 apa namanya, celah pemain terdekat yang berpotensi mendapatkan bola, dan juga pemain-pemain yang ada di kotak penalti itu udah siaga semua. Nah, ini kemajuan yang gue lihat di timnas U23 meskipun mereka nggak tampil dengan skuad terbaiknya. Nah, sementara Indonesia juga ketika mau menyerang, ya Thailand seakan-akan udah membaca nih permainan Indonesia. Makanya permainan Indonesia di babak kedua cenderung monoton. Untungnya Indonesia udah mengantongi 3 gol di babak pertama ya. Jadinya babak kedua nggak perlu ngoyo banget ngejar gol gitu. Ya udah, yang penting nge-shoot ya nge-shoot, nyerang-nyerang, gagal ya udah turun lagi. Jadi kayak ya udah, kita udah menang, jadi mendingan simpen tenaga. Ya gue setuju karena jadwal ini akan mepet banget kan. Kalau nggak salah lawan Vietnam itu Sabtu. Jadi cuma ada jeda 1 hari, Sabtu atau Minggu gitu. Jadi jedanya tuh nggak lama untuk persiapan lawan Vietnam. Ternyata Vietnam juga menang telak banget lawan Malaysia 4-1. Seharusnya memang ini layak menjadi partai final sih antara Vietnam dan Indonesia. Cuma gue jujur nggak nonton pertandingan Vietnam. Jadi agak sulit menerka Indonesia peluangnya seperti apa. Tapi kalau ngeliat dari skornya sih udah kebayang gue kayaknya Vietnam mainnya rapi banget. Karena Indonesia lawan Malaysia pun sempat kedodongan ya, lewat gol-gol siapa, Fergus Tierney dari titik penalti, sama ya kalau nggak salah dia bikin 2 gol deh di pertandingan pertama lawan Indonesia. Seperti itu. Oke, next. Nanti mungkin gue bakal bahas seri A lagi. Mungkin nanti malam ya. Atau besok gue bikin kontennya. Jadi pastikan lo nonton terus prediksi-prediksi gue. Kalau lo suka jangan lupa like dan subscribe. Oke, segitu dulu ulasan pertandingan dari gue. Jangan lupa doain terus timnas Indonesia. Semoga bisa sukses di pertandingan final. Ya, kalau misalkan sukses kan kita at least ngebawa piala lagi lah. Meskipun ini jatuhnya bukan hitungan kalender FIFA ya. Makanya banyak pelatih yang menolak melepas pemain. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you udah menonton.